Jangan hubungkan terorisme dengan Islam. Misalnya, yang ngomong ulama loh. Ini gimana ini? Ini kan aneh. Aneh sekali. Iya kan? Iya, Seharusnya ya diem aja. Diem. Kalau memang menganggap terorisme itu tidak ada agamanya, ya sudah diem. Nggak usah orang Islam ngomong gitu loh. Ini sudah tidak lucu. Ini bukan lucu yang tidak lucu lagi ini. Apa-apaan pakai hijab lagi yang ngomong. Ini kan aneh. Bapak Islah Barawi ini merupakan analis radikalisme Mabes Polri, sekaligus beliau adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau yang dikenal dengan JMI. JMI ini sendiri merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuannya adalah untuk meneguhkan prinsip-prinsip toleransi dan moderasi. Benar begitu ya Pak Islah ya? Ya, betul sekali. Ya. Oke, baik Pak Islah, hari ini dia bahagia sekali nih Pak memiliki Pak Islah di sini sebagai narasumber dalam webinar kedua at Escape. Sebagai permulaan Pak Islah, dia dan teman-teman Escape ini ingin tahu ini Pak, sebenarnya apa hal yang mendasari merebaknya terorisme di Indonesia Pak Islah beberapa tahun terakhir ini khususnya? Apakah benar bahwa dengan adanya beberapa isu seperti rezim Togut, kemudian membuat kelompok-kelompok teror ini, khususnya di Indonesia, mencetuskan tahun ini adalah momentum tertepat bagi mereka untuk lancarkan aksinya? Atau sebenarnya Pak Islah, rangkaian gerak-gerik mereka ini sudah terendus lama, tapi baru bermunculan satu demi satu, hingga patut disebut semua ini belum apa-apa, baru permulaan, dan bukan sesuatu yang besar. Dan dia juga menekankan di sini juga Pak Islah, berhubung tema besar kita hari ini adalah terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, pemuda bisa apa? Kita bertanya nih Pak Islah, apakah ketiga ini, terorisme, radikalisme, ekstremisme ini merupakan sebuah hierarki? Ibaratnya itu strata teratas adalah terorisme, kemudian ke bawahnya, tengahnya itu adalah radikalisme, dan yang paling rendah adalah ekstremisme. Menurut Pak Islah bagaimana? Mohon penjelasan Pak Islah ini. Silahkan Pak Islah. Baik, Mbak Diah. Jadi memang semua aksi terorisme itu pada awalnya dimulai dari keterpaparan seseorang terhadap paham-paham intoleransi. Awalnya itu sangat sederhana. Artinya ketika kita sudah diajari untuk berbuat intoleran, maka saat itu juga kita berkenalan dengan apa yang namanya kebencian. Itu pasti. Ketika kita sudah tidak diajarkan merasa bahwa apa yang kita yakini, ajaran agama yang kita yakini ini meminta kita untuk tidak toleran kepada orang lain berbasis keyakinan, maka saat itu juga sebenarnya kita sudah dijejali sebuah kebencian, rasa tidak suka kepada orang lain. Nah, ini bibitnya dari sini awalnya. Ini men-trigger, mengenergize orang untuk kemudian berkenalan dengan apa yang namanya ekstremisme berbasis kekerasan. Violent extremism ini tercipta dari perasaan-perasaan radikal, perasaan-perasaan intoleran, ini satu paket ini. Tapi kemudian orang ketika sudah berbicara kebencian itu, orang akan berkenalan dengan apa yang namanya kekerasan. Ketika kekerasan itu hanya menyasar 1-2 orang, tetangga terdekat, komunal, itu mungkin masih violent extremism. Tapi ketika dia mencari sasaran yang lebih masif, yang lebih luas, itulah yang dinamakan dengan terorisme. Terorisme itu. Ini semua tercipta seperti itu, dan teroris ini dari abad ke abad selalu ada. Radikalisme juga selalu ada. Dan biasanya kelompok teror, kelompok violent extremis ini atau radikalis ini memang biasanya melawan kekuasaan. Itu fix. Sepanjang sejarah selalu seperti itu. Mau di zaman Islam pasca Kanjeng Nabi, after the Prophet era, atau masa-masa khilafah, kedinastian, sampai ke Andalusia, sampai ke Toledo, sampai ke Cordoba, sampai ke Granada, itu semua memang selalu berkelindan dengan soal kekuasaan. Itu yang terjadi. Artinya apa? Aksi-aksi radikalisme, ekstremisme maupun terorisme ini, ketika agama itu berkenalan dengan politik kekuasaan, maka itu semua itu lebih mudah
untuk tercipta lebih mudah. Kalau kita lihat ya, semua kelompok-kelompok organisasi terorisme di seluruh dunia, mulai dari Al-Qaeda, ISIS, taruhlah terakhir ini, mulai dari Ikhwanul Muslimin, Al-Muhajirun, ada Hizbut Tahrir, segala macam itu, yang konon katanya tidak pernah bergerak dalam tataran kekerasan. Banyak bukti-bukti bahwa mereka juga ikut dalam kekerasan. Semua organisasi yang bersifat radikalisme dan juga terorisme ini semua pasti berhubungan dengan soal kekuasaan. Pasti. Kita bisa bedah satu-satu, tapi mungkin terlalu panjang. Tapi intinya adalah mereka ingin berkuasa. That's it. Nggak ada lagi tujuannya. Saya kira itu sementara brief ininya ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Islah. Ini Pak Islah dia juga ingin mengupas ini Pak. Apakah ada juga munculnya teroris perempuan yang akhir-akhir ini Pak? Kan maraknya perempuan banyaknya juga ya Pak akhir-akhir ini. Itu akibat dari adanya isu korelatif layaknya budaya patriarki. Misal kelompok perempuan ini memposisikan dirinya sebagai dalam anggapan bahwa laki-laki itu berperan besar dalam kehidupan. Sehingga mereka, kelompok perempuan yang ini, teror ini, merasa menerima batasan. Apakah perlu Pak Islah? Oleh karena itu juga BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu atau lembaga yang berkecimpung dalam isu ini mewujudkan program deradikalisasi yang sensitif gender. Atau Pak Islah, isu gender yang dibawa dalam kasus terorisme ini hanya sebuah disrupsi bagi Bapak agar tidak menyentuh akar atau inti masalah dalam terorisme itu sendiri. Silakan masuk. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara gender ya, berbicara gender, apalagi berbicara soal generasi yang berbeda, ini memang ada beberapa anomali dalam beberapa tahun terakhir ya, dari gerakan-gerakan terorisme di seluruh dunia ini memang agak sedikit keluar dari pakem, kurang lebih seperti itu. Perempuan ya, perempuan yang dalam dunia fundamentalis agama ya, itu biasanya mendapat perlakuan yang diskriminatif, mendapatkan perlakuan-perlakuan segregatif. Itu belakangan ini justru banyak pelaku-pelaku aksi teror ini lebih melibatkan perempuan. Bahkan di dalam jaringan terorisme itu perempuan kemudian ada juga yang sebagian menjadi rekruter. Nah, di Indonesia ini juga tidak terlepas dari fenomena ini. Banyak sekali, kalau soal anak muda ya, itu memang sudah banyak tinjauannya, ini masuk akal. Tapi kalau perempuan ini memang menjadi satu bahasan baru dari semua akademisi di seluruh dunia. Mengapa sih perempuan? Jawabannya memang hanya seputar loyalty, kesetiaan. Perempuan dianggap lebih setia daripada laki-laki. Itu mengapa kelompok teroris itu lebih giat melakukan rekrutmen terhadap perempuan. Yang kedua adalah perempuan ini dianggap punya perasaan selalu ingin berbanding sejajar dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa, kenapa saya tidak? Kalau laki-laki bisa bunuh diri, mencari surga dengan cara bunuh diri atau dengan cara membunuh orang lain, mengapa saya tidak? Ada kecemburuan secara garis karakter dasar dari perempuan, ya. Itu yang menurut Elena Gruening ya, salah satu ahli radikalisme dari Swedia kalau nggak salah, itu mengatakan ada kecenderungan perempuan itu ingin emansipasi dalam segala hal. Bahkan dalam dunia terorisme itu mereka menginginkan ada satu emansipasi, ada kesetaraan, ada semacam kompetisi antara perempuan dan laki-laki dalam banyak bidang, termasuk terorisme. Ini yang menjadi satu alasan dari banyak akademisi. Di luar itu tidak, tapi saya mencurigai ini ada beberapa hal yang mungkin ya yang sifatnya tidak hanya sesederhana dua alasan itu. Karena satu, perempuan terutama dalam Islam dia direkrut dalam dunia terorisme justru karena Kanjeng Nabi itu sejak dulu dalam perang itu meminta pasukan Islam itu melindungi perempuan dan anak-anak. Nah, ini kemudian oleh kelompok teroris ini dijadikan suatu strategi merekrut perempuan ini supaya perempuan ini tidak terdeteksi dan pihak lawan itu melemah ketika ingin memberangus kelompoknya. Supaya orang-orang yang, jadi gini loh,
mereka kan memang selalu menghalalkan segala cara dalam perjuangannya, sampai ngerampok, apalagi ngerampok lah, ngebunuh orang pun mereka halalkan. Sayyidina Ali pun juga dihajar habis, dipenggal dan sebagainya. Ini kan mereka menghalalkan hal-hal kekejaman, ini sudah biasa mereka halalkan. Kalau cuma ngerampok, nyolong, korupsi atas nama agama, ini udah biasa ini. Tapi kemudian ada satu hal yang mereka kemudian menyadari itu, bahwa postulat atau aturan-aturan SOP Kanjeng Nabi dalam satu peperangan yang tidak boleh ngutak-ngatik perempuan dan anak-anak, bahkan tumbuhan segala macam itu, kemudian mereka konversi menjadi suatu jalur perjuangan yang menurut mereka itu boleh. Tujuannya apa? Supaya pihak lawan itu, satu, tidak curiga terhadap para pelaku teror perempuan ini. Yang kedua adalah supaya mereka itu ada rasa tidak tega. Karena mereka pada dasarnya begini, mereka sadar bahwa orang-orang yang melawan kelompok teror ini adalah orang-orang yang masih beragama pada tataran normatif. Beragama yang masih menggunakan nalar. Artinya apa? Ketika melihat kelompok perempuan dan anak-anak, biasanya polisi kan memang tidak diperbolehkan untuk menembak. Nah, inilah yang kesempatan ini yang dipakai oleh mereka menggunakan perempuan sebagai pelaku teror itu, dan itu terjadi sama seperti yang dialami oleh kita belakangan ini, dan mungkin ini akan ada banyak lagi ke depan ini penangkapan dari kelompok-kelompok teror perempuan, entah di mana, entah di belahan dunia mana. Tapi di Indonesia saya yakin ada satu enklav kelompok teror perempuan yang seharusnya sudah eksis, menurut saya karena begini, melakukan rekrutmen terhadap pelaku teror perempuan seperti di Makassar, ya, atau setidaknya seperti ZA yang terjadi di Mabes Polri ini, setidaknya harus melibatkan perempuan. Harus itu, karena di dalam ajaran kelompok-kelompok fundamental ini, sentuhan seorang laki-laki dengan perempuan, apalagi sampai bermuajahah gitu, itu kan memang sangat tabu buat mereka. Artinya apa? Saya meyakini penuh ini ada pelibatan perempuan di dalam upaya-upaya rekrutmen terhadap kaum perempuan juga. Saya meyakini itu. Baik Pak Islah, berarti kalau menurut Bapak ini isu tentang budaya patriarki itu sendiri justru menodai ya Pak ya, mencoreng untuk kita melihat inti dari masalah terorisme itu sendiri. Sebab dalam artian atau prinsip kesetiaan wanita, kemudian keberanian perempuan, itu justru disalahgunakan dalam kasus ini ya Pak ya? Ya, menurut saya memang sejak dulu ya, kelompok-kelompok terorisme yang saya yakini ini adalah kelompok-kelompok Khawarij ini, menurut saya memang selalu menghalalkan segala cara. Termasuk anak-anak kan juga direkrut oleh ISIS, dijadikan kombatan. Itu anak-anak di bawah umur, kelompok-kelompok yang sebenarnya masih bahkan belum balik, itu diajari untuk nembak misalnya. Bahkan kalau yang sudah gedean dikit dijadikan pasukan. Ini kan mereka sebenarnya ingin menjadikan generasi berikutnya sebagai investasi ideologinya. Ini kan suatu kekejaman luar biasa. Makanya dulu sekejam-kejamnya Nazi itu saya belum pernah menemukan literasi merekrut anak kecil untuk dijadikan pasukan. Ini udah Nazi itu, Hitler itu kurang kejam seperti apa. Tapi dengan jubah agama, semua kekejaman itu kemudian menjadi sesuatu yang sederhana, sepele, dan bahkan bisa terlihat terhormat. Kan seperti itu. Nah, ISIS ini kan ada anak kecil yang diminta untuk ngokang senjata dan diminta untuk menembak kepala orang dewasa yang dianggap sebagai kafir. Nah, ini satu kekejaman yang luar biasa. Kenapa? Dia ingin mewariskan kekejaman itu kepada generasi berikutnya. Dia ingin konflik secara global itu tetap tertata rapi hingga ke masa depan. Ini yang dilakukan itu. Dan di Indonesia bisa jadi memang kalau kita lihat ini, mohon maaf, saya tidak saya tidak mau mengungkit masa lalu ya. Kalau kita lihat ketika ada aksi-aksi demo 212, FPI dan sebagainya, itu banyak anak kecil yang ditampilkan oleh mereka dalam jubah-jubah agama. Ini kan sebenarnya memang postulatnya kelompok-kelompok radikal dari dulu. Memang seperti itu. Artinya apa? Anak kecil dan anak muda, juvenile ages itu ya, masa-masa remaja itu dianggap sebagai suatu investasi untuk
keberlangsungan ideologi mereka. Ini sudah biasa. Dulu kelompok Khawarij itu hampir setengahnya itu anak muda. Memang ini menjadi suatu hal yang harus kita pahami bahwa termasuk di Indonesia, mengapa kita menemukan di bom Makassar itu terjadi peralihan. Kalau zaman dulu ya ketika pasca reformasi, kelompok-kelompok teroris ini adalah kelompok-kelompok senior. Mereka terpapar itu menunggu 3 tahun. Bahkan dia untuk menjadi pengantin bom itu harus nunggu minimal 2,5 tahun supaya siap menjadi pengantin, ya. 3 tahun, bahkan ada yang tahunan sekolah militer dulu di Kandahar atau di Afghanistan, baru kembali ke sini jadi teroris. Prosesnya lama, panjang, mata rantainya panjang, proses di dalam hierarki, mantiki dan sebagainya itu sangat panjang juga. Kalau sekarang ini kan tidak, prosesnya menjadi sangat pendek. Prosesnya menjadi sangat pendek dan terjadi gradasi. Mulai kalau zaman dulu, zamannya Imam Samudra segala macam ya, Ali Imron, sekarang seperti Amrozi, itu kan orangnya sudah mulai agak menua usianya. Ini belakangan ini kan semakin mudah. Nah, ini menjadi suatu, karena sesuai dengan bahasan ini, pemuda bisa apa ya, memang pada akhirnya apa, kegiatan-kegiatan teror, baik yang berbasis agama maupun politik, itu selalu nyasar anak muda. Mulai dari neo-Nazi, ya, Baader-Meinhof, IRA, sampai Ku Klux Klan, sampai yang berbasis agama, ya, ini semua pasti nyasarnya ke anak muda karena memang mereka ingin menjaga kelangsungan supaya ideologinya sustain, continuity-nya ada, giroh-giroh mereka terjaga, ya akhirnya mereka memang nyasar anak muda. Nah, gerakan-gerakan teroris kita sekarang ini sudah mulai terjadi gradasi penurunan umur itu. Kalau dulu orang tua ini udah mulai nih kelahiran 95. Suatu saat, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, bisa jadi pelaku bom bunuh diri itu bisa jadi umurnya 10-12 tahun. Bisa jadi. Sebab apa? Di Suriah sudah pernah terjadi. Anak kecil, atau di Irak juga pernah terjadi. Anak kecil dikasih bom terus disuruh jalan, kan orang tidak curiga. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Maka akhirnya ya kita sebagai kalian, adik-adikku sekalian yang masih muda, ya harus membentengi diri mulai dari keluarga, karena bagaimanapun penolakan dari paling hulu itu harus dilakukan ya dari keluarga. Keluarga itu adalah paling hulu. Saya kira gitu. Pak, tadi Bapak ada menyebutkan kalau seseorang itu yang tercemar ekstremis ataupun radikalis itu bisa melakukan aksi dalam kurun waktu 2-3 tahun. Itu penggunaan metode mereka ini antar kelompok berbeda-beda hingga aksinya tuh berbeda juga, durasinya itu sampai bisa bergerak, atau bagaimana Pak? Dan kalau untuk menyentuh milenial sendiri, apakah karena dengan alasan bahwa milenial itu menggebu-gebu sehingga mereka dipilih, atau ada alasan lainnya ini Pak bagi mereka kelompok teror? Ya begini, ada 2 yang pernah dilakukan. Kalau kita baca bukunya Fukuyama ya, orang mau bunuh diri itu, mau bunuh diri secara sadar dalam keadaan tidak depresi, itu ada 2 alasannya. Demi negara atau demi agama. Hanya 2 itu. Nah, sekarang kita bisa bayangkan ya, orang siap untuk melakukan bunuh diri, untuk membunuh orang lain, di Indonesia, tapi untuk melawan negara. Ini kan artinya pasti karena faktor agama. Ada yang bilang untuk menjadikan orang supaya siap bunuh diri untuk jadi pengantin bom, saya hanya perlu 2 jam, itu saya kira nonsens. Tidak juga. Mungkin untuk merekrut orang, ya perlu 2 jam. Tapi untuk menjadikan seseorang siap mati, melakukan aksi bom bunuh diri, itu perlu lama. Karena mereka juga harus diperkuat girohnya, diperkuat keyakinan agama yang ekstrim itu prosesnya sangat panjang. Nah, yang menjadi masalah kan sekarang ini dunia digital. Jadi gitu Mbak Dia. Ini dunia digital ini kan bisa menyasar siapa saja,
Bahkan orang-orang introvert, orang-orang yang penyendiri, yang jarang bergaul juga bisa disasar. Ini masalahnya. Kalau dulu rekrutmen itu kan melalui head to head, melalui face to face interview, melalui self approach dan sebagainya. Tapi dunia media sosial ini kemudian menjadi suatu platform yang no boundaries, borderless. Ketika dunia terorisme itu semakin sempit, ketika perpindahan antar negara bagi kalangan-kalangan teroris ini semakin terbatas, mereka kemudian menggunakan dunia digital sebagai alat rekrutmennya. Ini kemudian menjadi fenomena baru, bisa menyasar siapa saja. Saudara-saudara kita yang ada di rumah atau kerja di kantoran, terpapar lewat media sosial, lalu kemudian menemukan pengajian di masjid kantornya dengan posisi yang kurang lebih sama, mengajarkan intoleransi, radikalisme, selesai sudah. Tinggal satu langkah lagi akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Zakia Aini. Nah, Zakia Aini ini saya tidak yakin dia sendirian. Zakia Aini A, B, C, D, E ini mungkin jumlahnya jutaan, kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah bisa mengukur itu. Sama kalau kita ingin tahu berapa jumlah ateis di seluruh Indonesia, mungkin jutaan juga. Kita nggak pernah tahu. Mengapa orang menjadi ateis banyak di Indonesia? Ya karena agama selalu disampaikan dalam caci maki dan narasi kekerasan, sehingga orang tidak respect terhadap agama. Itu juga jutaan. Tapi ada juga mungkin orang yang terpapar paham-paham kekerasan berbasis agama ini, jumlahnya jutaan juga. Cuma kita nggak tahu, karena memang apa, soal keyakinan ini sangat privat. Sulit ngukurnya. Makanya kalau ada orang yang menghakimi orang lain karena berbasis agama, berbasis keyakinan, ini konyol menurut saya. Karena bagaimanapun tidak akan ada orang yang bisa mengukur bahasa hati, keyakinan hati, apa yang ada di dalam otaknya, itu memang tidak akan bisa diukur. Tidak bisa. Nah, proses-proses hakimiyah seperti ini sekarang mulai dijejalkan lewat media sosial. Zakia Aini ini adalah contoh bagi kita yang membuat kita terhentak bahwa proses-proses rekrutmen melalui media sosial, dunia digital ini akan menjadi platform utama ke depan. Dan artinya apa? Proses perjuangan termasuk proses perjuangan Polri, dalam hal ini pihak keamanan, pemerintah, untuk melakukan proses pencegahan itu menurut saya harus dirubah total. Ada beberapa hal yang semacam hidden object yang harus kita antisipasi. Itu harus kita ini. Artinya gini, proses-proses penindakan, penangkapan jaringan, ini mungkin tidak akan ke depan ini tidak akan efektif lagi. Musuh kita adalah dunia maya. Perang yang terjadi, perang dunia maya. Artinya apa? Hulunya itu kalau dulu itu di keluarga, kalau hulunya dulu itu hulu mungkin di pengajian atau di masjid-masjid atau di kelompok masyarakat, tapi hulunya sekarang ini justru di dunia maya. Ada kontra narasi segala macam. Nah, ini mesti dipikirkan oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan baru yang lebih mempermudah dan lebih memperketat paham-paham radikalisme, ekstremisme di dunia maya ini. Memang harus pemerintah harus tangan besi, mau nggak mau, peduli amat dengan HAM kalau urusan dunia maya. Kalau perlu dicekeng habis untuk urusan radikalisme dan ekstremisme ya. Bukan berarti kita ingin membatasi kebebasan, tidak. Tapi untuk urusan yang ini menjadi racun di semua bangsa di seluruh dunia. Pemerintah memang harus tangan besi. Kalau perlu men-take down semua akun-akun yang selalu mengagitasi umat untuk membenci orang lain, melawan, mentuhankan manusia, menyerang orang lain karena berusaha mentuhankan manusia yang sedang diadili, menuduh orang Fir'aun menganggap dirinya Nabi Musa. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak mendidik. Ini perilaku khawarij yang memang selama berabad-abad diperangi nggak habis-habis. Tapi setidaknya jangan di Indonesia gitu. Maksud saya gitu. Terima kasih Pak Islah, ini menarik sekali. Gini Pak, dia ada juga mendapatkan nih beberapa statement juga yang disampaikan oleh grafolog Deborah Dewi Pak. Ibu Deborah Dewi ini seorang grafolog menggali informasi tentang pemicu internal dari sisi analisis profil pelaku teror, khususnya mereka pelaku teror yang di Makassar dan Mabes Polri kemarin itu di Jakarta.
untuk kenapa mereka ini rela melakukan teror hingga berujung pada hilangnya nyawa mereka sendiri. Meski ya Pak, kedua pelaku mengaku dengan alasan jihad, namun bagi Ibu grafolog Deborah Dewi ini hasil analisis tersebut tidak kuat dan alasan jihad itu tidak terlalu kuat. Sebaliknya, terdapat kesamaan benang merah pada kedua pelaku teror ini. Yang jadi pemicu internalnya adalah rasa cemas, tidak mampu, dan kurangnya rasa percaya diri, hingga membuat mereka merasa tidak aman, atau dalam istilah kalau milenial sekarang kan insecure ya Pak ya, insecurity. Nah, padahal kan Pak, kita tahu kalau insecure itu ya wajar dimiliki oleh setiap orang. Hal yang nggak wajar justru ketika kondisi tersebut diisi dengan hal-hal yang destruktif lainnya, hingga menjanjikan semua hal yang semu. Menurut Pak Islah nih, jadi apakah hal ini muncul karena fenomena dan tantangan zaman yang lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga para pelaku teror ini merasa tahun-tahun ini adalah tahun terberat bagi mereka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, sehingga mereka menjadi insecure, menjadi lebih insecure dari generasi sebelumnya. Dan bagaimana menurut Pak Islah? Apakah ini berarti perlunya kurikulum wajib melatih mental bagi pemuda-pemuda Indonesia agar sedikit-sedikit tidak insecure nih Pak? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita lebih berbicara lebih luas ya, kalau bicara tentang proses bunuh diri, kalau menurut Emile Durkheim itu kan sebenarnya orang melakukan bunuh diri ini karena ada sesuatu yang menganggap ada orang yang hidupnya selalu dalam keterdesakan. Dia merasa sempit, merasa sesak, lalu dia in a click moment dia melakukan proses bunuh diri dan dia tidak berpikir panjang. Sehingga cara berpikirnya kemudian dipangkas menjadi pendek. Artinya dia sudah tidak bisa memikirkan lagi 1-2 jam berikutnya. Dia hanya berpikir pada detik itu saja. Maka orang lalu melakukan proses bunuh diri itu. Tapi apa yang terjadi dengan kalau dalam konsep jihad ya, kalau tadi temuan dari Mbak tadi itu menganggap ini bukan konsep jihad, bisa jadi bukan konsep jihad. Karena jihad itu kan harus ada korbannya. Ini kan tidak seperti Zakia inilah ya. Zakia ini datang ke Mabes Polri bawa pistol berpeluru plastik, jelas tujuannya bukan membunuh orang lain. Karena sudah jelas pistol yang dia bawa tidak akan mematikan orang lain. Melumpuhkan Mabes Polri juga tidak akan. Nah, tujuannya apa di situ? Tujuannya hanya ingin masuk surga. Mengapa dia kemudian berpikir untuk masuk surga dengan cara seperti itu? Dengan cara brutal seperti itu? Karena satu menurut saya, dia keterpaparannya itu adalah karena keterdesakan hidupnya. Kalau dilihat dari surat wasiatnya, dia merasa bahwa semua ini sudah betul-betul debu riba. Awalnya dia menganggap bahwa bank itu riba. Maka semua yang berhubungan dengan bank, itu saya sudah nulis soal ini, maka semua yang berhubungan dengan bank, maka itu adalah riba. Debu-debu riba. Mungkin saja dia menganggap ketika dia terpapar bahwa menganggap bank itu riba, maka semua ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan bank. Dari situ hidupnya merasa sempit. Ini kalau hidup saya lebih lama, maka semua ini haram di dekat saya. Maka kalau saya hidup lebih lama, dosa-dosa itu akan datang kepada saya dan saya akhirnya akan pergi ke neraka. Nah, untuk memberi jawaban itu dia punya solusi. Saya harus segera mati dengan cara, nah di lain pihak dia meyakini itu. Dia menganggap polisi mungkin toghut, negara ini adalah negara kafir karena hidup dengan bank misalnya, maka saya harus memberikan sedikit aksi perlawanan supaya saya matinya ini tidak percuma. Matinya ini dengan cara saya sesegera masuk surga. Ini yang mungkin terjadi, mungkin. Wallahu a'lam. Cuma menurut saya begini, orang melakukan bunuh diri itu atas nama agama ya, tidak selalu ingin membunuh orang lain. Tapi itu adalah shortcut untuk menuju surga. Bisa jadi. Artinya apa? Aksi-aksi terorisme ke depan itu tidak lagi peduli soal korban, tidak lagi peduli apakah akan terjadi perubahan yang revolusioner setelah saya mati. Mereka sudah tidak peduli. Yang penting dia sudah menunaikan tugas, mati dalam keadaan seperti itu atas nama agama, dan dia segera masuk surga
meskipun badannya sudah luluh lantak, tercerai-berai kemana-mana. Artinya ini sudah apa namanya, sudah meninggalkan gaya-gaya lama. Kalau zaman dulu teroris itu kan bawa bomnya itu nggak tanggung. Bom Bali itu 1 ton. Dan bahkan ketika ditangkap, mereka masih punya 1 ton lagi untuk aksi berikutnya. Artinya ini kan bukan sesuatu yang mudah, mengumpulkan bahan bom dengan berat 1 ton. Ini kan nggak mudah. Dia harus beli amonium nitrat misalnya, harus beli C4 dan lain-lain lah, belerang apa. Saya nggak perlu sebutkan, nanti contoh nanti. Nah, belakangan ini bom ini sudah mulai semakin sederhana. Ada bom panci, ada bom beralon, ada bom lempar, ada bola bekel lah, apalah dan sebagainya ya. Makin sederhana karena apa? Mereka itu sudah tidak menganggap bahwa jumlah korban itu menjadi penting. Tapi adalah misi yang penting. Dia sudah lebih mementingkan misi. Yang penting saya sudah melakukan tugas dan saya sudah ke sorga. Saya nggak peduli. Nah, ini justru yang jauh lebih berbahaya. Karena apa? Ini bisa dilakukan oleh self-radicalized. Bisa dilakukan oleh orang yang terpapar secara online, berbaiat secara online, dan melakukan aksinya sendirian. Aksi mandiri. Nah, ini justru paling bahaya. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mendeteksi pihak kawan, pihak lawan. Bisa saja kita lagi duduk di warteg berdua, ternyata orang yang kedua di sebelah kita ini adalah pelaku bom misalnya. Bisa saja. Karena apa? Korban tidak menjadi penting. Perubahan yang revolusioner tidak juga penting. Yang penting mereka sudah melakukan proses amaliyahnya, dan mereka juga sudah merasa bahwa I'm still exist, gitu ya. Saya tetap masih ada, kelompok saya masih ada, dan Islam ini, militansi Islam ini masih tinggi. Kan mereka pada akhirnya berada pada tidak lagi pada persoalan pragmatis. Mereka itu pada akhirnya menjadi persoalan-persoalan yang sifatnya egois. Nah, teroris masa depan itu akan seperti itu menurut saya. Saya kira begitu ya. Ya, Pak Islah, ini seru sekali kalau membahas terorisme ini, nggak habis-habisnya. Pak Islah, tadi Bapak juga ada menyebutkan tentang negara harus memakai tangan besi, sistem tangan besi. Kalau berdasarkan yang dia pelajari nih Pak, selama ini juga membaca berbagai macam literatur, itu kondisi kehidupan kita ini memang sangat kompleks ya Pak ya. Gimana kan kalau terorisme di luar negeri ini sendiri Pak, seperti negara-negara yang sudah berdikdaya menggempur kelompok-kelompok militan ini, mereka justru mendapat makian, cacian keras dari negara-negara barat yang superpower lainnya yang tidak kalah superpower. Nah, seperti beberapa contoh kasus itu ada chatnya di bawah Rusia diteriakin melanggar HAM, seperti yang Mbak bilang yang tadi itu, pelanggaran HAM. Padahal untuk sekarang berkat Rusia di bawah Putin sendiri itu chatnya sukses kembali ke sufisme. Tentunya setelah militan-militan itu berhasil ditumpas. Kemudian dalam kasus kedua ada Uighur di Xinjiang misalnya di bawah Cina yang bangun camp vokasi untuk ngederadikalisasi nih ya Pak ya, berdasarkan yang literatur yang dia dapat nih. Itu justru dihajar oleh publik internasional dengan labelnya genosida. Apa tanggapan Pak Islah terhadap kondisi kehidupan kita ini yang mulai terlihat carut marut? Ibaratnya kan Pak, kalau kita ibaratnya negara memakai sistem tangan besi, negara bakal dimaki, tetapi kalau kita pakai tangan halus, negara bakal tergerus. Jadi ibarat makan buah si malakama, salah ya benar enggak gitu. Menurut Pak Islah sendiri bagaimana? Dan untuk 2 kasus ini, apakah Bapak ada tanggapan lain atau sealur juga Pak? Silakan Pak Islah. Tangan besi itu maksudnya bukan berarti kemudian membunuh mereka satu persatu, dihajar enggak. Tangan besi itu maksudnya adalah negara hadir, baik berupa aksi-aksi normatif yang sifatnya regulatif ya, membuat aturan-aturan yang ketat, termasuk pembatasan-pembatasan misalnya, pembatasan ruang gerak dan sebagainya. Misalnya gini, kita kan masih banyak melihat nih, beberapa akun yang menganjurkan aksi radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan. Ini kan masih banyak yang mentogut-togutkan dan mengkafir-kafirkan orang lain, kan banyak nih akun-akun seperti ini. Akun-akun seperti ini seharusnya sudah bisa dirontokkan. Karena ini akan menjadi toksik bagi semua masyarakat kita. Nah, tangan besi itu pengertiannya adalah di situ. Artinya apa?
kalau kita berbicara ketika kita bicara soal penindakan sebuah negara, state actor, itu resistensinya pasti ada. Itu sudah pasti. Entah itu isunya HAM, entah itu isi segala macam, itu kan memang sengaja dibuat itu sebagai alat untuk penyeimbang. Menurut saya, pemerintah kalau tidak tegas dalam hal ini, tidak hadir secara cepat untuk mengatasi ini, tangan besi tanda kutip menurut saya, maka kita akan seperti Suriah, Libya, Somalia, Nigeria, Kenya, Somaliland, Republik Afrika Tengah, negara-negara yang tadinya tidak aware dan memberikan ruang-ruang kosong kepada kelompok-kelompok ekstremis seperti ini, pada akhirnya mereka akan menguat secara populatif dan negara itu pada akhirnya tidak ada artinya. Coba lihat, negara-negara yang sudah didominasi oleh kelompok-kelompok ekstremis ini, mana ada yang berdaya pemerintahannya? Somalia, itu benar-benar seperti no man's land. Nah, pemerintahnya itu nggak dihargai sama sekali. Yang dihargai justru Al-Shabaab, kelompok-kelompok kriminal dan kelompok-kelompok pelaku teror yang justru menguasai wilayah-wilayah dan menjadi raja-raja kecil. Boko Haram di Nigeria, itu juga Seleka di Republik Afrika Tengah. Itu pemerintahnya tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan, Filipina di Mindanao, di Filipina Selatan, itu pemerintah yang ada di Manila, itu nggak dihargai, seolah-olah tidak ada. Mereka merasa itu punya wilayah sendiri. Nah, inilah akibat negara terlambat hadir, pada akhirnya apa? Memakan negara itu sendiri, memakan pemerintahan itu sendiri. Ketika ini saya setuju dengan ucapannya Syekh Usamah Said Al-Azhari ya, bahwa gerakan radikal itu sebenarnya sederhana sekali. Ketika orang mendevaluasi nilai negaranya, maka dia sudah radikal. Makanya hal-hal kelompok-kelompok atau orang yang menyuarakan menurunkan nilai-nilai negara, itu menurut saya tindak saja. Itu akan jadi toksik, itu jadi racun. Artinya apa? Negara-negara yang hancur gara-gara memberi ruang ini pada awalnya adalah mereka telat bertindak. Memberi tindakan itu terlambat, sehingga pada akhirnya apa? Mereka bisa mendominasi. Dan ketika mereka mendominasi, ya sudah, negara ini kan memang ingin diruntuhkan oleh mereka. Iya. Suriah yang masih bertahan pemerintahannya sampai sekarang oleh kelompok-kelompok Wahabis ini kan sudah mulai memberontak di mana-mana, tapi pemerintahnya masih bertahan. Tapi beberapa kasus seperti di Libya habis semua, dual governmentship atau no man's land seperti Somalia, yang pemerintahannya itu benar-benar ya cuma sekedar hidup aja, autopilot negaranya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi di sini. Kalau negara ini masih aware dengan negara, pemerintah masih aware dengan entitas negara ini, maka jangan sampai telat bertindak. Artinya apa? Peduli amat dengan kelompok-kelompok manusia khawarij yang selalu menyerang pemerintah. Jangan dagangan radikal, jangan dagangan terorisme segala macam. Itu biasa. Khawarij itu dulu seperti itu. Kekuasaan Bani Umayyah, Abu Sofyan juga dulu diserang begitu. Sayyidina Ali juga diserang begitu. Sayyidina Utsman juga diserang dengan cara sama semua. Jadi kalau ada kelompok politik yang mengatakan Islam itu jangan identik dengan radikalisme. Loh, yang ngomong orang Islam, yang tersinggung siapa? Pelakunya orang Islam. Masa kita tidak boleh berpikir bahwa kalau itu memang kesalahan umatnya, pemeluknya, iya, memang bukan kesalahan Islamnya. Jelas. Tapi kalau kemudian begini, ada aksi teror bom, yang ngomong ulama, jangan hubungkan terorisme dengan Islam. Misalnya, yang ngomong ulama, loh, ini gimana ini? Ini kan aneh, aneh sekali. Iya kan? Iya. Seharusnya ya diem aja. Diem. Kalau memang menganggap terorisme itu tidak ada agamanya, ya sudah diem. Nggak usah orang Islam ngomong gitu loh. Ini sudah tidak lucu. Ini bukan lucu, yang tidak lucu lagi ini. Apa-apaan pakai hijab lagi yang ngomong. Ini kan aneh. Iya kan? Udah diem aja. Kalau memang terorisme itu all terrorism has no religion, ya sudah, sepakat. Ya sudah, tokoh agama jangan ngomong, diem aja. Ketika ada penangkapan teroris dan radikal di mana-mana, ada tokoh partai yang mengaku pembawa Islam ngomong, ini radikalisme ini jangan selalu dijadikan dagangan apa segala macam. Lah, yang ngomong atas nama partai Islam,
Gimana sih? Ini Iya. kan kadang-kadang hal-hal seperti ini kan kita biasa disuguhi oleh narasi-narasi politisasi agama. Ketika politik itu menjadi parasit di punggung agama, maka semuanya itu adalah keculasan yang terjadi atas nama agama. Itu biasa, sangat biasa. Kita nggak usah heran dengan partai-partai tiga huruf yang selalu mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya hanya untuk merebut suara-suara elektoral. Saya sih udah paham yang kayak gitu. Kalau kita semakin membaca banyak sejarah-sejarah Islam, Tari At-Tabari, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi dan sebagainya, pola-pola seperti ini sudah terjadi sejak awal-awal Hijriah. Menyerang Nabi, Nabi wafat, menyerang sahabat, modelnya ya seperti ini. Semuanya sama. Politisasi agama itu memang menjadi racun dalam agama. Saya kira gitu, ya. Ya, siap Pak. Pak Islah, Bapak tadi juga ada nih menyebutkan tentang strategi mengurangi ekstremis atau radikalis pemikiran tersebut dari hulu, prinsip dari hulu. Nah, ini kemarin dia juga ada sempat baca artikel di internet juga, kalau ada beberapa kota yang sudah menerapkan strategi ini ya Pak, dari hulu, termasuk kota Solo. Apakah benar itu Pak Islah? Dan bagaimana perkembangan dari kota Solo ini sendiri setelah melakukan ataupun mengadopsi prinsip ini Pak Islah? Apakah sudah ada perubahan yang tampak? Solo ini kebetulan saya terlibat dalam program Solo ya, namanya Perintis Solo, Prevention Radicalism and Violent Extremism Program. Ini program yang dilakukan oleh Mabes Polri di Kota Solo. Ini memang sifatnya pencegahan secara masif, memberikan pelayanan-pelayanan moderasi agama. Kenapa Solo? Karena Solo ini selalu menjadi simpul aksi terorisme sejak dulu. Mulai dari sejak zaman gerakan Usroh, ada Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang home base-nya di Solo, ada Al-Mu'min Ngeruki juga di sana, bom Bali berseri, bom malam Natal, semua simpulnya di Solo. Jadi bukan karena Pak Jokowi orang Solo, Gibran orang Solo, anaknya Pak Jokowi jadi wali kota, bukan. Tapi memang Solo ini selalu menjadi satu titik simpul dari semua jaringan terorisme di Indonesia. Ini memang menjadi fokus perhatian kita. Kemudian untuk terjun ke Solo memberikan pemahaman-pemahaman moderasi ini. Insya Allah ini sudah berjalan, baru saja berjalan, selesai riset, dan memang risetnya agak aneh di Solo ini karena semua ideologi tumbuh di Solo. Ada abangan Syiah, Sunni, Wahabi, Takfiri, Salafi, dan semuanya itu hidup di sana. Waktu pemilu tahun 55 itu PKI menang. Karena di situ ada janji dari PKI untuk melakukan land reform dari tanah-tanah yang dikuasai oleh keraton, tapi ternyata ya setelah PKI menang tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilu tahun 71 NU dan Syarikat Dagang Islam menang. Ini kan aneh. Tadinya komunis menang, habis itu justru Partai Islam berjaya. Ada Kiai Misbah di situ, ketua PKI-nya justru Haji Misbah, Pak Haji. Lalu di situ juga banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan dari Solo, karena memang Solo ini sebenarnya kota yang majemuk, toleran, inklusif dari dulu, tapi belakangan ini sudah mulai karena ada celah, ada ceruk-ceruk ekonomi yang agak sedikit bocor, ada kesenjangan dan sebagainya, lalu menciptakan kelompok-kelompok enklave kecil-kecil di beberapa wilayah, di beberapa kecamatan seperti Manahan, Jebres dan sebagainya. Ini kemudian memberi ruang kepada kelompok-kelompok takfiri ini untuk masuk. Nah, insya Allah Solo ini nanti akan menjadi semacam role model, ya, karena pemerintah sudah punya aturan rencana aksi nasional, Perpres nomor 7 namanya. Nah, ini di Solo akan dijadikan rencana aksi daerah sebagai role model dari daerah-daerah lain. Ini mudah-mudahan nanti akan mudah-mudahan nanti kita lihat di Solo dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Karena apa? Solo ini tahun 2020 tidak masuk dalam 25 besar kota yang toleran. Dalam indeks kota toleran versi Setara Institut dia tidak masuk. Ini kan amat disayangkan karena tahun-tahun sebelumnya sempat masuk 10 besar. Nah, ini harus masuk lagi menjadi 10 besar kota toleran di Indonesia. Kalah sama kota tetangganya Salatiga. Tapi Solo melorot ke urutan 30. Ini nanti memang harus
dilakukan satu program-program yang troubleshoot, yang efektif, yang bermoderasi dan yang plural aja, intinya itu. Insya Allah saya terlibat di situ. Ya, semoga berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Pak Islah. Amin. Ya, Pak Islah, ini juga dia ingin mempertanyakan nih Pak terhadap kasus pembubaran ormas yang beberapa tempo lalu. Itu kan tidak sedikit nih teman-teman kita di Indonesia, apalagi yang di kawasan Biah ini Pak sekarang. Ini juga ada yang menyayangkan tindakan keputusan pemerintah kenapa bisa membubarkan ormas tersebut gitu. Tapi kalau dari pendapat atau hasil penelitian dari Jaringan Moderat Indonesia, itu kan juga menyebutkan kalau adanya kekuatan besar yang sudah bermain di belakang dan turut menyokong ormas tersebut, ormas yang baru dibubarkan ini Pak. Sebenarnya Pak Islah, apa maksud dari kekuatan besar yang mendorong dan ikut membantu ormas tersebut? Apakah dari segi financial fundingnya, pendanaan digital yang sudah dilacak, atau ada hal lain itu Pak? Kalau ormas ini sebenarnya gini, pertimbangan paling awal dari kita mengapa meminta pemerintah untuk membubarkan ini dulu, karena kita menganggapnya radikal. Radikal, dan radikal ini rujukannya kemana? Ke tadi yang Syekh Usama Said Al-Azhari, bahwa ketika ada kelompok yang sudah mendevaluasi, menurunkan nilai-nilai negaranya, kebangsaannya, maka ini radikal. Rujukan itu yang kita pakai, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membubarkan FPI waktu itu. Karena ini radikal. Apa contoh radikalnya? Kalau kita baca ADART-nya, tidak ada satupun menyebut kata Pancasila. Di situ tidak ada sama sekali. Artinya mereka memang tidak mau mengakui ideologi negara. Dan cita-citanya di dalam ADART-nya jelas bahwa cita-citanya adalah mati syahid. Jalur perjuangan itu akan beresiko penjara, dan penjara itu menjadi uzlah buat mereka. Dan kemudian tujuannya adalah menegakkan khilafah minhajin nubuwah. Itu jelas. Artinya mereka sama sekali tidak mau mengakui sovereignty state, kedaulatan negara dalam ADART-nya. Makanya kemudian ketika itu kami mempertegas bahwa ini adalah radikal. Dan kemudian kita juga bisa menemukan banyak analisa secara digital forensik bahwa ternyata ada banyak aliran dana yang hinggap ke mereka menjadi semacam finance monetary traffic yang melewati akun-akun rekening-rekening mereka di bank yang kemudian terdistribusikan untuk kelompok-kelompok radikal ini. Nah, ini kemudian menjadi suatu pertimbangan kita bahwa ini ada backup di belakangnya. Sebelum ini menjadi semakin keruh, semakin bisa membuat jadi ancaman, maka langkah baik ini dibubarkan saja. Ini dulu rekomendasi kita kepada pemerintah, dan alhamdulillah ternyata memang itu terjadi. Jauh hari sebelumnya kita sudah memberikan rekomendasi itu, tinjauan itu, jauh sebelum ada kasus penembakan. Bahkan waktu itu MRS masih di Arab Saudi. Rizik Sihab masih di Arab Saudi 4 bulan sebelum dia pulang. Waktu itu kita sudah mengirimkan rekomendasi itu. Tapi memang pemerintah tidak bisa serta-merta membubarkan. Itu harus menunggu momentum, nampaknya seperti itu. Dan kemudian momentum itu datang dan akhirnya pemerintah berani. Makanya saya terus terang begini. Ini mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya sangat mengapresiasi keberanian Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran ketika itu, untuk memberikan suatu jalan bagi pemerintah untuk kemudian keluar beraninya. Keberanian pemerintah dan negara kemudian hadir lewat tangan dinginnya Fadil Imran, yang secara tegas kemudian membuat bisa meraih momentum itu, dan negara kemudian hadir. Keluar Perpres nomor 3, membubarkan FPI, dan kemudian suasana politik menjadi adem. Setelah MRS di penjara, kemudian suasana menjadi sangat kondusif. Jujur saja, ini adalah Ramadan pertama tanpa FPI. Bagi saya, ini sangat melegakan. Dulu itu setiap Ramadan kita disuguhi penggerbekan panti pijat, penggerbekan restoran lah, apalah seperti itu.
hal-hal yang sifatnya intoleran itu selalu terjadi, menjadi tradisi tahunan. Tapi hari ini, oke, semua silahkan aja. Yang nggak puasa ya nggak usah puasa. Toh kalkulator Tuhan juga bermain. Kalau memang kalian muslim tapi nggak puasa, tapi sebenarnya bukan tidak sedang bekerja keras, tapi memang karena malas puasa, ya sudah. Kan Allah punya kalkulator sendiri kalau soal itu. Benar, Pak. Artinya kita kan tidak bisa memaksakan apa yang kita mau. Dan orang lain juga tidak bisa memaksakan apa yang mereka mau. Ini kan adalah, ini saya sudah nulis soal ini, tulisan terakhir saya di Instagram ya, bahwa ada hak-hak individu yang juga harus dimiliki oleh individu yang lain. Kebebasan yang kita punya adalah kebebasannya juga dipunyai oleh orang lain. Dan beragama itu adalah ruang-ruang privat yang juga tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Ini harus kita pahami semua. Makanya memaksa orang untuk menghormati orang puasa, kalau saya menganggap iman saya nggak receh-receh amat kok. Silahkan makan di depan saya juga nggak bakal ngiler dan membatalkan puasa saya. Nggak sereceh itu. Kita beribadah juga tidak bisa minta dihormati. Ini hubungannya sangat transendental. Orang bisa saja ngaku puasa, tapi di tempat gelap ketika sedang sendirian, dia bisa minum, kita juga nggak perlu tahu dan kita juga nggak mau tahu. Itu urusannya sangat vertikal sekali. Artinya apa? Orang puasa ini nggak usah minta dihormati. Orang yang nggak puasa juga tidak bisa kita paksa untuk menghormati. Ini betul-betul urusannya urusan spiritual. Saya kira seperti itu ya. Ini saya minta izin 5 menit lagi ini. 5 menit lagi. Karena ini saya di parkiran mall, anak istri saya udah. Ya, siap Pak. Segera ini kita akhiri ya Pak ya. Ini dia izin menyapa teman-teman kita dulu nih Pak. Boleh ya Pak? Sebentar. Ya. Ya, udah banyak sebenarnya Pak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin lain kali aja teman-teman ya. Karena waktu kita juga terbatas dan Pak Isa juga ada agenda. Ini kebanyakan tentang bagaimana sih Pak, mereka bertanya nih Pak, bagaimana sih kalau teman kita, keluarga kita ada yang terpapar radikalisme, apa saja pemerintah yang harus dilakukan, gitu sih Pak. Ya, ini kita sapa dulu teman-teman kita. Ada banyak banget ini. Ada Lita Sukardi, Erik Syarial, Sidik Like, Umar Andemik. 75 orang nih Pak, Nurli Mama. Ya, terima kasih pada semua teman-teman dari No Hero Escape, juga follower-follower saya yang jadi satu di sini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat ya. Kalau ada teman kita yang terpapar radikal, tetangga kita, keluarga kita, satu hal yang harus diberi pemahaman adalah mereka akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Bagaimanapun orang yang berada di sekitarnya, orang yang terdekat dengan dia, itu akan tetap menjadi benchmark, menjadi parameter. Maka dari itu, ajari kawan kita yang terpapar ini dengan moderasi agama, beri pemahaman kepada dia bahwa agama itu adalah nalar sehat dan logika, ya. Karena tidak mungkin agama itu tidak logis, tidak mungkin. Meskipun Tuhan itu tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat, tapi kehadirannya pasti akan pernah dialami oleh siapapun. Dan adanya manusia segala macam itu mustahil tidak ada penciptanya. Jelas itu, semuanya sangat logis. Jadi artinya gini, beri pemahaman kepada kawan-kawan kita ini. Misalnya gini, ini saya kasih contoh, ini terakhir. Ketika ada orang merasa bank itu riba, maka beri pemahaman kepada mereka. Sekali ketika dia menginjak bumi, maka dia akan menginjak barang haram. Ini kalau kita bicara bank itu riba. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, itu jelas kemudian menjadi aklamasi umum bahwa itu tidak akan bisa diharamkan. Karena kalau tidak, semua penduduk bumi ini hidup dalam keharaman. Yakin saya. Sekali kita itu mengharamkan bank misalnya. Karena bagaimanapun, bank ini zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Ini kan hasil ijtihad ulama-ulama abad ketiga, keempat Hijriyah. Artinya pasca Kanjeng Nabi. Riba haram, ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Islam secara tegas mengatakan itu. Apakah bank termasuk riba? Ini yang harus kita redefinisi lagi. Ini harus kita diskusikan lagi. Sebab apa? Kalau tidak, semua ini akan menjadi haram. Jalanan aspal haram, jembatan haram, pesawat terbang haram.
Mobil-mobil yang kita naikin, busway, MRT, kereta, semua itu menjadi haram. Kenapa? Semua ada kelindan bank. Yang halal itu cuma air hujan sama oksigen, nggak ada lagi. Bahkan dalam sehelai benang dari baju yang kita pakai ini, bisa jadi ada bank juga di sini. Pabrik tekstil, petani kapas, semua itu pakai kredit bank. Siapa yang bisa menjamin itu? Sementara konsep fikih itu berlaku dari hulu sampai hilir. Anda bisa, ini saya sudah tulis, Anda bisa saja tidak pernah seumur hidup minum bir, ya. Tapi ketika Anda bekerja menjadi satpam di pabrik bir, maka semuanya menjadi haram, termasuk nafkah-nafkah terhadap anak dan istrinya. Fikih itu seperti itu konsepnya. Artinya apa? Kalau kita mengharamkan bank, maka semua ini akan menjadi haram. Semua, no matter what. Nggak ada alasan lain. Makanya berhati-hati dalam mengharamkan dan menghalalkan. Makanya saya juga menyayangkan orang yang bukan ahli fikih, tidak punya literasi fikih, tiba-tiba main haram. Ini kan menjadi suatu bumerang bagi dirinya. Dan Allah itu paling tidak suka orang munafik. Dia mengatakan haram, tapi dia sendiri memakai debu-debu haram itu. Dia mengatakan bank riba, bank syariah riba, tapi induknya tetap bank konvensional. Maka orang yang mengharamkan bank itu saat itu juga menjadi orang munafik. Allah tidak suka. Mending kita diam beragama dengan nas itu adalah kebutuhan. Selesai. Kita santai. Nggak perlu kita menganggap bahwa agama ini seperti borgol, seperti alat pasung. Tidak. Allah tidak mungkin menurunkan agama ini hanya untuk memborgol manusia. Tidak. Agama ini justru alat untuk mempermudah dan menertibkan manusia. Saya kira seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak nih Pak Islah buat teman-teman yang tadi bertanya. Semoga ini membantu sekali dan semoga kita semua ini bukan gibah ya Pak ya, tapi kita meluruskan atau mencerahkan dalam perspektif yang berbeda dan berdasarkan fakta. Dan penting sekali wajib bagi kita untuk meleburlah ke dalam berbagai wadah untuk mengetahui perspektif orang lain bagaimana, data yang disajikan bagaimana, dan agar tidak terkungkung pada satu titik saja ya Pak Islah ya. Ya, oke. Baik Pak Islah, terima kasih banyak Pak Islah telah berkenan ini menjadi narasumber di webinar kedua No Hero Escape. Teman-teman wajib banget untuk Oh iya, ini saya juga ada yang bertanya ini. Mungkin terakhir ya, mungkin closing statement ya. Boleh. Judulnya pemuda bisa apa, jadi intinya apa? Jadi menurut saya pertegas lagi bahwa intinya adalah kita harus menyuarakan, yang tua harus menyuarakan moderasi agama, beragama dengan nalar, dengan logika, tetap hidup dalam kemajemukan. Yang tua menularkan ke yang muda menularkan ke sesama yang muda, ya. Yang muda juga menularkan ke yang lebih muda lagi. Artinya ini harus terjadi proses sustainability, ada proses berantai estafet yang harus kita lakukan.